Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hati dan hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Allah yang penuh kasih setia. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu lagi. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami agar dapat memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan dari kitab Sefanya 3 ayat 14 sampai 20. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Tema kita, Ia datang memberi kemenangan. Saudara-saudaraku, memasuki minggu Advent yang ketiga ini, minggu yang juga dikenal dengan nama Minggu Gaudete, di mana menurut tradisi gereja, minggu ini menggambarkan sukacita menyambut kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Di minggu Advent ketiga ini juga akan dinyalakan lilin Advent yang berwarna pink atau merah muda, di samping dua lilin ungu yang sudah terpasang pada minggu Advent pertama dan kedua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, nats renungan kita ini memberi jaminan bahwa kita memiliki Allah yang bersedia menjadi penolong, menjadi pahlawan dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, dalam minggu Advent ketiga, minggu yang menggambarkan sukacita ini, firman Tuhan datang kembali menguatkan kita agar tetap bersukacita. Seperti dari ayat 14, bersorak-soraklah hai umat Tuhan, bersukacitalah dan beria-rialah. Inilah yang datang kepada kita. Bagaimana kita dapat mengaplikasikan firman Tuhan ini sekalipun hidup kita sedang dalam keadaan yang sulit? Saudara-saudaraku, pertama, kita tetap perlu memahami lebih dulu apa arti bersukacita. Kata sukacita mempunyai arti keadaan hati yang gembira atau keadaan hati yang damai, yang tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun di sekitarnya. Namun ini tidak berarti
bahwa perasaan sukacita itu terus-menerus kita rasakan. Memang ada kalanya kita bisa merasa berduka, merasa sedih, cemas, takut, dan gentar, dan seterusnya. Sebab dalam hidup ini, semua silih berganti. Seperti apa kata kitab Pengkhotbah 3 ayat 4. Jadi orang yang bersuka cita tetap bisa bersedih, namun ia tidak tenggelam dalam kesedihan dan tidak terbebani oleh kondisi apapun yang dialaminya. Karena sesungguhnya sukacita merupakan kekuatan untuk menghadapi semuanya itu. Dan Alkitab memberitahukan sukacita yang demikian merupakan sukacita yang berasal dari Tuhan, yang terus diberikan oleh Tuhan bagi kita yang berharap kepadanya. Dan yang kedua, mengapa kita terus bersukacita? Sefanya adalah seorang nabi yang melayani di masa pemerintahan Raja Yosia. Sefanya menyuarakan kedatangan hari Tuhan, bahwa hari Tuhan itu adalah hari penghukuman Tuhan atas dosa manusia. Pada waktu itu umat Israel hidup dalam dosa. Mereka menyembah Allah, tetapi juga mereka menyembah para dewa zaman itu. Di sana tidak ada keadilan, para pemimpin hidup dalam keegoisan. Untuk itu Allah menjadi marah dan menghukum mereka. Dan hukuman yang akan dijatuhkan itu akan berlaku dalam kehidupan mereka. Ini bisa juga kita baca pada pasal pertama ayat 4-6. Namun di bagian akhir kitabnya, pasal 3 ayat 14-20, kita melihat betapapun Allah marah terhadap dosa umat Israel, namun ia tetap mengasihinya. Penghukumannya bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk memulihkan. Pemulihan itu berarti Allah hadir kembali di tengah-tengah kehidupan umatnya, umat yang mau bertobat. Israel akan dipulihkan kembali untuk menjadi umat Allah, umat yang beribadah kepada Allah, umat yang hidupnya berpusat kembali kepada Allah itu sendiri. Itulah sebabnya Sefanya kemudian menyerukan, bersorak-soraklah hai putri Sion, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai umat Israel. Saudara-saudaraku, Tuhan juga lewat firman ini tidak pernah akan membiarkan kita terus berada dalam pergumulan dan tekanan-tekanan hidup. Akan tiba waktunya Tuhan hadir sebagai pahlawan, sebagai penolong yang membebaskan kita dari tekanan itu. Hanya kita perlu sabar menanti waktunya Tuhan. Kepada orang Israel yang masih berada di pembuangan, yang sedang menantikan saatnya Tuhan memberikan pembebasan, yang mungkin saja sudah berada dalam keraguan dan kehilangan pengharapan karena beratnya tekanan para penguasa Babel, maka seruan Nabi Sefanya tentang janji Tuhan bagaikan angin segar, berita ataupun kabar baik bagi mereka. Berita kelepasan menjadi berita yang dinanti-nantikan oleh semua orang, apalagi mereka yang sedang tertindas dan tertekan. Tak ada hal yang lebih indah bagi seseorang atau sekelompok orang yang berada dalam penindasan selain dari datangnya seorang penolong untuk membawa mereka keluar dari penindasan itu. Betapa sulitnya hidup kita jika berada di bawah tekanan. Kebebasan kita untuk melakukan berbagai hal bagaikan dirampas. Sehingga ungkapan Nabi Sefanya dalam bagian ini memberi penguatan bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan mereka dari keadaan yang tertindas dan tertekan menjadi keadaan yang bebas. Saudara-saudaraku,
Mari kita perhatikan ungkapan Sefanya dalam ayat 16. Janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Dan di ayat 19 lebih jelas diungkapkan, aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Kalimat-kalimat ini menandakan bahwa pada saat itu umat telah berada dalam keadaan yang terhimpit karena takut pada penguasa, tidak punya kekuatan lagi untuk bertindak dan keluar dari situasi, tetapi dengan kasih-Nya Tuhan berjanji mengadakan pemulihan keadaan. Inilah kabar baik itu. Yang pincang atau yang tidak sanggup lagi melangkah akan diselamatkan. Yang terpencar atau berada jauh dari Tuhan akan dikumpulkan, akan dirangkul, akan dibawa pulang, tak akan dibiarkan. Yang mungkin terluka hatinya karena mendapat malu akan mengalami pemulihan nama baik, dan hanya Tuhan yang akan melakukannya bagi umat yang dikasihinya itu. Saudara-saudaraku, mungkin kita juga saat ini, saat menjalani minggu Advent ini, kita juga sedang berada dalam situasi seperti itu. Ketika tekanan karena pergumulan seakan-akan membuat kita sulit bergerak, membuat kita lemah, membuat kita tak berdaya. Dalam situasi seperti ini, kita tidak bisa mengandalkan lagi kemampuan kita sendiri, mengandalkan pikiran kita dan kekuatan kita. Hanya Tuhanlah yang mampu mengeluarkan kita dari situasi sulit itu. Oleh karena itu berharaplah hanya kepadanya. Letakkanlah kelemahan kita kepada Tuhan. Sabarlah menantikan waktu Tuhan menolong kita. Saudara-saudaraku, nas ini sungguh memberi jaminan bagi kita. Dan tema kita sungguh memberi kita kekuatan bahwa Ia datang memberi kemenangan. Saudara-saudaraku, hanya Allah yang bersedia menjadi pahlawan atau menjadi penolong bagi kehidupan kita. Bahwa Dia Allah yang berkuasa menolong kita, yang tak terkalahkan oleh situasi apapun, kesusahan apapun, penderitaan apapun, tekanan apapun. Allah pasti memberi kemenangan. Karena Allah tidak akan pernah mempermalukan setiap orang yang berharap padanya. Saudara-saudaraku, ingatlah Allah menyertai setiap pekerjaan dan pelayanan kita. Allah akan memberi semangat dan keberanian kepada kita ketika kita ada dalam kelemahan. Teruslah menjadikan Allah sebagai penolong agar kita beroleh kemenangan dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Saudara-saudaraku, letakkanlah kekuatan iman kita pada Tuhan saja. Dan untuk itu bertahanlah dalam keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong. Orang percaya tidak boleh dilemahkan dengan pergumulan kesusahan dan tekanan hidup. Tidak boleh putus asa dengan persoalan-persoalan hidup. Tapi semua pergumulan itu seharusnya membuat kita teguh dan kuat. Karena justru dalam pergumulan dan penderitaan itu, kuasa Tuhan akan dinyatakan jika kita terus mengandalkan Dia. Orang yang mengandalkan Tuhan dan menanti pertolongan Tuhan dengan sabar tidak akan pernah dikecewakan. Berdasarkan pengalaman iman umat Tuhan di zaman Nabi Sefanya, bahwa dalam waktu yang ditentukan oleh Tuhan, pertolongan dan pemulihan yang dari Tuhan pasti akan dinyatakan. Juga saat ini bagi kita, pertolongan Tuhan akan nyata dan selalu akan membawa kemenangan bagi kita yang mengandalkan Dia. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah dilawat oleh firman-Mu yang memberi kami kekuatan untuk menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Inilah doa kami dalam nama Yesus, amin. Shalom saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.